Halo Sir, perkenalkan saya Rafael Risa David dari 9C. Hari ini akan menjelaskan bagaimana membuat program kalkulator menggunakan C++. Di sini saya menggunakan website onlinegdb.com. Nah, sebelum memulai kita delete dulu semua ini, lalu kita tutup ininya biar lebih jelas. Terus kita ganti language-nya menjadi C++. Nah, sebelum itu saya akan menulis nama saya terlebih dahulu, yaitu Rafaela Richelle David. Nah, terus kelas saya itu 9C. Oke, sebelum nah jadi pertama-tama dalam memulai bahasa pemrograman kita harus menggunakan header. Nah, karena tanpa header, program C++ ini tidak bisa menampilkan atau menginput sesuatu. Nah, jadi tanda pagar, lalu include. Nah, seperti itu. stdio. Nah, ini stdio ini header yang saya gunakan ya. Lalu seperti ini. Nah, stdio ini singkatan dari standard input output. Kenapa saya memilih header stdio ini? Itu karena nanti kita akan menggunakan print and scan di dalam body programnya. Oke, kalau sudah kita enter. Lalu kita akan membuat function. Jadi function itu adalah sebuah blok coding program untuk membuat perintah yang mana perintahnya akan kita gunakan berulang-ulang. Nah, jadi kita harus membuat fungsi atau functionnya. Fungsi yang kita gunakan kali ini itu berhubungan dengan kalkulator seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama-tama kita buat fungsi pertambahannya dulu. Oke, jadi kita menggunakan tipe data float. Oke, float tambah. Lalu kenapa saya menggunakan float? Agar kita dapat menggunakan angka desimal dan pecahan. Oke, jadi kan sudah nih float tambah, lalu buka kurung seperti ini. Nah, di dalam sini itu terdapat variabel-variabel yang mau kita operasikan. Oke, jadi variabel itu bebas, boleh angka 1, angka 2, atau number 1, number 2 itu bebas. Jadi saya menggunakan float angka 1. Nah, perlu dipastikan angka dan 1 ini tidak boleh dipisahkan ya, tidak boleh ada koma ataupun spasi. Karena jika ada itu bahasa pemrograman ini tidak bisa membacanya. Nah, karena kita menggunakan kalkulator sederhana, kita mau membuat kalkulator sederhana, jadi kita gunakan 2 angka saja, 2 variabel. Di koma, float lagi, float angka 2. Ini ya, nggak boleh ada spasi ataupun koma. Oke, kalau sudah begini, kita enter. Lalu, kita tambahkan curly bracket. Nah, enter lagi. Oke, jadi muncul curly bracket yang tutup ini ya. Oke. Lalu, di dalam sini, kita isi dengan variabel-variabel yang mau kita operasikan. Ya, jadi float tambah sama dengan angka yang di atas harus variabelnya harus yang sama ya, tidak boleh yang beda. Oke, jadi ditambah angka 2. Ingat tidak boleh ada spasi dan diakhiri dengan titik koma. Titik koma ini penting ya, karena itu tuh sudah sebagai peraturan tidak tertulis dalam bahasa pemrograman. Oke, lalu enter, return tambah titik komanya jangan lupa. Oke,
Jadi ini fungsi tambahnya sudah selesai seperti ini. Dan kita masih harus membuat 3 fungsi yang lain. Pengurangan, perkalian, dan pembagian. Agar menghemat waktu, kita copy saja. Nanti kita tinggal ganti tambahnya saja. Oke, jadi enter. Lalu tinggal paste. Nah, ini yang diganti ya. Diganti ke kurang. Ini semua tinggal diganti ke kurang. Oke. Terus ini simbolnya bisa kita ganti ke minus. Ini ada spasi. Biar rapih. Oke. Ini kurangnya sudah jadi, tinggal sisa 2 lagi ya. Sabar. Ya, bikin ulang deh. Gak apa-apa. Oke. Oke, sekarang kali. Berarti float kali. Ini juga diganti ke kali. Ini juga nih ke kali. Ini berarti ganti ke tanda bintang nih. Oke. Nah, sekarang yang terakhir yaitu bagi. Berarti ini ganti ke bagi. Nah, ini juga bagi. Ini ganti ke tanda miring. Garis miring maksudnya. Oke. Oke, jadi kira-kira blok fungsinya ini seperti gini. Ini sudah selesai nih. Tapi masih belum bisa dieksekusi. Jadi kita masih harus membuat deklarasi variabelnya dulu. Oke, sekarang enter int main. Saya menggunakan int main agar saat di running tidak ada keterangan di atasnya. Ya, nanti kita lihat. Nah, terus kemudian buka tutup kurung. Oke, sudah. Dan di enter lagi. Oh ya, ini curly bracket dan enter lagi. Lalu, nah di dalam sini kita akan membuat di pendeklarasian variabelnya. Jadi float angka 1, jangan dikasih spasi ataupun koma. Lalu koma angka 2, spasi angka 2, koma hasil, tanda petik, titik koma maksudnya. Enter in proses, titik komanya jangan lupa. Oke, sudah. Nah, jadi ini tuh variabel proses ya. Sekarang kita sudah masuk ke body programnya. 2 kali enter, lalu print. Nah, buka tutup kurung. Oke. Jangan lupa dikasih tanda petik. Jadi untuk print dan scan ini setiap kali ada tanda buka tutup kurung setelahnya harus dikasih tanda petik ya. Nah, jadi ini kita beri judul program kalkulator ya. Oke. Jika ingin memberikan enter, kasih enter biar rapi juga boleh. Jadi garis miring n. Oke. Oh ya, jika kalau mau judul lebih ke tengah itu juga boleh. Jadi tinggal dikasih garis miring t, garis miring t. Oke, seperti itu ya. Lalu ini jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian enter. Kita sekarang akan membuat pembatas antara judul dan isinya gitu. Print. Nah, seperti itu. Buka kurung, tanda petik jangan lupa. Kita kasih garis-garis saja. Ini seperti ini. Terus kita kasih enternya lagi. Oke, sudah.
titik koma, lalu print. Nah, jadi sekarang kita akan mulai mengoperasikan variabelnya. Kita nih kayak menyuruh user ini untuk memasukkan angka gitu ya. Jadi print, buka kurung, tanda petik, masukkan bilangan pertama, tanda titik 2. Jadi ini tuh untuk ngisi, jadi si user ini bisa ngisi gitu ya. Titik koma. Ini biar lebih bagus, saya jadikan ini huruf kapital saja ya, harus rapi ya. Oke, nah ini bentar, saya enter saja biar tidak terlalu ke bawah. Lalu sekarang scan. Nah, apa itu scan? Nah, seperti itu scan. Jadi scan itu menampung angka yang kita masukkan. Jadi contohnya misalnya nih, kita udah masukkan bilangan pertama, contohnya 9. Jadi itu bakal disimpan dulu sama si program ini. Jadi kita bisa ketik yang lain lagi gitu loh. Jadi scan, tanda petik persen %F. Jadi persen %F itu artinya angka ini nantinya tuh bakal diinisiasi sebagai tipe data float. Oke, jadi koma angka 1. Dan dulu, lalu dan angka 1. Seperti itu. Lalu titik koma. Sekarang kita yang bilangan kedua. Print lagi. Buka kurung, tanda petik, masukkan bilangan kedua. Oke, titik 2, spasi, jangan lupa titik koma di akhir. Nah, scan lagi untuk menyimpan bilangan kedua si ini. Oke, jadi buka kurung, titik 2 persen %F. Habis itu bentar, sepertinya ada yang salah. Nah, oke, dan angka 2. Jadi di dalam bahasa pemrograman itu tidak boleh ada yang salah ya, soalnya kalau misalnya salah itu si pemrograman itu tidak bisa membacanya. Ya harus teliti gitu. Nah, kalau sudah, kita print lagi. Print, tanda petik, /n. Bisa titik koma. Di akhir titik komanya. Ayo. Nah, gitu. Nah, jadi ini itu sebagai enter. Jadi /n itu sebagai enter. Nih. Dan itu sebagai kayak tab, istilahnya tab untuk memajukan gitulah, biar ke tengah gitu. Oke, sekarang enter. Jadi ini tuh yang bakal muncul pertama kali saat dipencet running. Jadi user ini bakal diminta untuk memasukkan bilangan pertama, lalu bilangan kedua itu apa gitu. Oke, kalau sudah, kita akan membuat menu kalkulator. Jadi si user ini diminta untuk memilih mau kali, mau bagi, mau tambah atau mau kurang gitu. Print, jadi print. Kita buat judulnya dulu. Menu kalkulator.
slash biar rapih, biar ada untuk enter gitu. Trik 2. Nah, sebagai pembatasnya kita copy saja agar memudahkan gitu. Oke. Ini lalu kita enter. Nah, kita masuk nih. Sekarang kita masuk ke pilihannya. Contoh kayak 1 perkalian, 2 pembagian seperti itu. Jadi print 1 itu perkalian. Sebenarnya sih bebas ya urutannya, terserah saja. Jadi lalu spasi, enter, dan diakhiri dengan titik koma. Bentar, sebenarnya ada yang salah. Oh, kurang tanda petik. Nah, jadi tanda petik ini penting ya. Kalau nggak tanda petik juga nggak bisa terbaca gitu. Print 2. Pembagian slash n titik 2. Nah, tinggal diganti-ganti saja ininya. Tambahan slash n titik 2 titik koma, lalu yang terakhir nomor 4. Pengurangan slash n titik komanya jangan lupa. Oke, sudah. Jadi ini ya. Lalu kita memberikan pembatas lagi. Oke, seperti itu. Kita enter. Nah, sekarang kita nih buat perintah untuk usernya, input pilihan itu di mana sih gitu. Print buka kurung tanda petik pilihan buka kurung 1, 2, 3 atau 4. Oke, terus kita beri tanda tanya. Kita beri tanda tanya dan titik 2 untuk space buat si user ini menjawab. Dan dia dengan titik koma lagi. Oke. Nah, sekarang kalau sudah enter scan. Nah, setelah diinput, misal nih kita sudah pilih nomor 2, kita mau pembagian. Nah, itu bakal disimpan sama si pemrograman ini ke dalam variabel proses. Jadi, sama seperti yang ini nih. Jadi, kita tinggal tanda petik, lalu %d. Oke, koma, dan proses. Jangan lupa titik koma di akhir. Oke, jadi kita sudah selesai untuk bagian ini. Seperti ini kira-kira. Sekarang kita menggunakan switch case. Oke, switch. Nah, switch. Apa itu switch case? Itu kita membandingkan isi variabel dengan beberapa nilai. Jadi isinya tuh yang ini nih gitu. Oke, jadi switch buka kurung proses. Nah, enter, tambahkan curly bracket lagi. Nah, biar rapi kita di sini saja ya. Bentar. Nah,
Oke, sudah seperti itu. Lalu kita buat case 1. Case 1. Nah, titik 2. Case 1 kan tentang perkalian ya. Berarti kita mulai dengan perkalian. Print. Buka kurung, tanda petik, persen F, titik 2, persen titik 2 F, dikali, spasi dikali, dengan persen titik 2 F. Nah, seperti itu. Ini tuh yang akan mengatur berapa banyak angka yang di belakang koma. Nih, 2F ini yang akan mengatur berapa banyak koma di belakang itu. Lalu kita sama dengan nah, koma angka 1 tidak perlu ditambahkan float lagi, angka 2 koma lagi angka 2. Oke, seperti itu ya. Dan diakhiri dengan titik koma. Nah, oke. Jadi, lalu enter, hasil sama dengan kali angka 1, koma angka 2, titik koma. Oke. Dan enter lagi, break, titik 2. Oke, jadi untuk case perkalian kita sudah selesai. Seperti ini ya. Kita tinggal sisa 3 kondisi lagi. Untuk pembagian, pertambahan, dan pengurangan. Agar menghemat waktu, kita copy saja ya. Copy saja. Copy. Nah, lalu kita enter dan paste. Seperti itu. Oh, tidak. Ini tidak perlu seperti itu. Nah, tidak perlu di enter ya. Kita tinggal ganti ke case 2. Berarti ini pembagian, berarti garis miring. Angka 1, angka 2 sudah benar. Ini hasil sama dengan bagi. Nah, oke. Seperti ini ya. Lalu case 3. Ini case 3. Case 3 ya. Tinggal ganti angkanya. Ini berarti tambah. Hasil sama dengan tambah. Oke, lalu case yang 4, yang terakhir. Ini. Nah, tinggal ganti berarti ke minus, pengurangan. Ini juga diganti ke kurang. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah default titik 2. Jadi ini saya akan membuat semacam peringatan gitu. Kalau misalnya si user ini harus memilih antara 1 hingga 4. Nggak boleh milih yang lain gitu. Misalnya tiba-tiba ada user yang iseng gitu ya, menambahkan angka 5, angka 6. Jadi ntar si pemrograman itu bakal memunculkan ini. Nah, jadi print pilih tanda petik pilih menggunakan angka 1 hingga 4. Nah, seru. Lalu enter. Nah, seperti itu. Di komanya jangan lupa. Nah, jadi seperti yang saya bilang, jika user mengetik angka 5 gitu,
nanti bakal keluar seperti ini gitu. Pilih menggunakan angka 1 hingga 4. Nah, gitu. Nah, ini sudah seperti itu. Sekarang yang terakhir kita enter. Kita tambahkan print lagi. Lalu bracket. Tanda buka kurung persen titik 2F koma hasil. Nah, jangan lupa dari koma. Jadi hasil ini yang berupa variabel ya, jadi angka 1 dan angka 2 maksudnya. Lalu terus enter, print lagi. Ini enter. /n titik koma. Oke. Lalu return kosong titik koma. Oke, jadi kira-kira sudah selesai seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini kira-kira. Sekarang yang kita tunggu-tunggu itu adalah di running. Apakah ada error atau sudah benar gitu. Oke. Kita run ya. Oke, jadi ini saya sudah benar nih, tidak ada yang salah. Nah, sekarang uji cobanya. Jadi saya memasukkan bilangan 64 deh. 64. Nah, kita enter nih. Masukkan bilangan kedua. Bilangan kedua yang saya mau itu 75 coba. Nah, nanti nih yang saya bilang ini yang awalan, jadi kita disuruh milih mau dikali, mau dibagi, atau mau ditambah atau mau dikurang gitu. Saya akan memilih dibagi deh. Nih 2. Oke. Enter. Jadi hasilnya seperti ini nih. Nih. Ini yang 0,85 ini. Yang ini nih. Jadi ini tuh sebagai ada berapa angka sih belakang koma gitu. Ini yang saya bilang nih, tuh. Ini kalau saya ganti ke persen titik 3F juga bisa. Jadi ntar di akhir koma ada 3 angka gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Nih. Oke, jadi pemrograman kalkulator kali ini sudah berhasil. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.